Banyak malah ya. Banyak. Gimana kan Pak? Di spill dong, di spill. Satu yang paling bikin aku kayak wah gila ini orang gitu kayak sampai pendek tapi nyelekit. Kalau misalnya masih nggak dibaca juga, udah. Ya udah. Tadi malah kebalik sih. Oh kebalik. Justru Gimana? malah yang penulis lama itu yang sering protes, Kak ini revisinya kok banyak banget dan lain sebagainya gitu. Yang udah punya Halo teman-teman Goodfellas, balik lagi ke Good Novel Podcast di episode yang ketiga. 15. Belum, masih 3. Nah, kita udah jalan 3 minggu nih. Kayak ini udah minggu ketiga kita ada podcast ini ya, gitu kan. Nah, kemarin itu kita bahas tentang bagaimana caranya bagaimana ketika ada tokoh novel yang dia tuh keluar jadi tokoh asli terus tiba-tiba mereka jadi penulis gitu. Itu minggu lalu. Nah, sekarang minggu ini balik lagi. Kemarin kita lagi ngomongin masalah halu-haluan ya tentang si karakter gitu. Nah, sekarang kita balik ke realitas. Kita akan ngomongin masalah dosa-dosa kecil penulis. Damn. Sebagai editor. Oh iya, sebelumnya itu tadi itu kita pembukaan ya. Sebelum kita masuk ke sana, Takut banget. kita kenalan dulu dong sama editor-editor kita. Yang pertama Mas Naufal, silakan perkenalkan diri Anda. Oh yes. Ya. Lah, Udah, panggil Naufal aja, nggak usah banyak-banyak. Mas Naufal ini masuk Good Novel tahun berapa Mas Naufal? Baru tahun kemarin, tepatnya di bulan September. September. Berarti mau genap setahun ya Mas Naufal ya. Kita lanjut ke satu lagi. Kak Anggun. Oh, salah ya? Kak siapa namanya, Kak? Nuke. Kak Nuke. Gak cocok kalau dipanggil Anggun. Siapa yang tahu, Kak? Panggilan penulis Goodfellas yang pernah diampu sama Kak Nuke dipanggilnya Kak Anggun bukan kan? Bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Oh, iya. Enggak ada yang panggil Anggun, enggak ada. Terus tadi siapa yang ngomong kalau itu Kak Anggun? Wah, info sesat itu berarti. Oke, lanjut. Kak Nuke masuk ke Good Novel tahun berapa? 2024. Wow. November. November 2024. Berarti jalan 2 tahun. Hampir 2 tahun. Dua orang ini sangat konsisten. Oke. Nah, tadi kita balik lagi ke tadi kan temanya udah kita sebut ya. Tadi judulnya itu adalah dosa-dosa kecil penulis. Jeng. Ini kayak semacam sidang sebenarnya. Nah, Takut banget nanti viral. iya, takut banget jadi viral. Nanti kayaknya tolong untuk editor, bukan editor ini ya, editor podcastnya nanti coba di-cut-nya yang ini. Karena ini akan banyak banget hal-hal yang sensitif. Nanti jadi titit gitu, pasti akan ada banyak sensor gitu. Nah, lanjut nih. Kan Kak Novel sama Kak Nuke kan sering banget ketemu penulis ya. Pasti dong, karena kita sebagai editor kan pasti akan penulis yang lalu lalang kan. Ada yang datang, ada yang kita kejar, ada yang nge-ghosting kita dan bla 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 lah gitu. Nah, semua penulis tuh pasti pernah melakukan dosa-dosa kecil. Benar. Atau tadi bisa dibilang Kak Novel bahkan dosa besar gitu kan. Kalau kiamat kayaknya tuh kiamat Kubro. Oh iya, kiamat kubro. Ini tuh masih kiamat sugronya gitu. Nah, tapi tenang, untuk para Goodfellas ini bukan tentang sidang kalian kok. Ini kita pengen ngerosting aja penulis oknum, sorry ya. ya Oknum penulis. Jadi nggak semuanya melakukan ini, Tolong tapi digaris ada. bawahi. Tolong digaris bawahi ya untuk teman-teman yang nonton ini para Goodfellas. Nah, apa ya, kayak ada semacam beberapa kebiasaan penulis itu yang buat kita atau bahkan tadi kata Kak Novel gitu, Allahu Akbar gitu, Astagfirullah gitu, ya kan, kayak gitu. Pasti kan ketemu kan, ada penulis yang begitu kan ya. Nah terus, tapi sebelum kita masuk ke situ, kita mau nanya, kira-kira dosa-dosa kecil para penulis itu apa aja sih, Kak? Yang buat
kadang Kanoval Kanuka mengernyitkan dahi kah, narik napas panjang atau berucap astagfirullah? Dari Kanoval dulu, dari Mas Noval. Kalau aku pribadi sih lebih cenderung penulis yang dia itu minta revisian. Udah selesai minta revisi, Kak revisinya cuma sedikit ini Kak. Oke, aku kasih revisi yang level 2 lah, katakanlah dari 4. Ada level-levelnya nih ya Mas Noval ya? Dan 4 level gitu. 4 level udah kayak Mega Tit. Hampir aja. Ada yang mode isi, normal, hard, sama Ekstrim, expert. Oh. Nah, udah dikasih yang isi itu mereka bilang, "Kak, revisinya kok kayak gini? Aku pengen naskahku naik, direvisi lagi dong. Mau yang lebih killer lagi." Baru dikatain, Kak. Bahkan dia minta lebih sadis ya. Lebih sadis gitu. Akhirnya aku tanya kan ke dia, "Kak, minta level berapa?" "Oh, ada levelnya Kak, ada 4. Aku jelasin dulu levelnya, udah selesai. "Kak, minta level 4 gitu." "Yakin Kak minta level 4?" "Yakin, level 4 aja." Ya udah, baru direvisi 1 bab, belum masuk ke bab 2, dia langsung chat ke aku, "Kak, revisinya nggak kebanyakan." Hah? Gitu. Tadi dikasih level 1 komen, dikasih level 4 komen lagi. Dibilangnya kebanyakan. Terus gimana kan Noval? Ya akhirnya yaudah lah, yang level 4 cuma di bab 1 aja, sisanya mungkin di level 2 gitu aja, 2 ke 1 gitu. Jadi mungkin dosa kecil penulis ini merasa dia itu bisa menanggung revisi, padahal sebenarnya ya nggak sanggup juga gitu kan. Mungkin niatnya baik sih kan Nova, tapi ternyata kadang mereka tidak, wah ternyata seberat ini ya gitu, atau gimana gitu. Nah, dari Kak Nuke gimana Kak Nuke? Pernah nggak ketemu dosa-dosa kecil yang pernah? Banyak. Banyak malah ya. Banyak. Gimana Kak Nuke? Okay. Di-spill dong, di-spill. Satu yang paling bikin aku kayak wah gila ini orang gitu kayak sampai kayak gitu loh Kak Nuke Goodfellas ngomongnya. Kan penulis ya, maksudnya kan mereka penulis, tapi mereka nggak mau baca gitu kayak make sense gak sih dia nulis? Enggak dong harusnya. Kan? Dia Gimana nulis, sih? Tapi dia nggak baca, itu kan sesimpel kayak baca chat poin revisi kayak tadi ya. Iya, tuh, kita kan revisi. biasanya kayak ngasih revisi. Oh, ini menurut kita tuh kurang ini Kak gitu, misalnya kayak poin 1 ini, poin 2 ini gitu kan biasanya gitu kan. Betul. Kan udah jelas tuh. Tapi dia masih balas lagi. Oh, berarti yang ini tuh begini ya Kak gitu. Atau kalau enggak, oh kalau kayak gini boleh nggak sih Kak gitu. Padahal sudah ada di situ loh gitu. Jangan-jangan ya. Aku punya curiga, jangan-jangan revisi Mas Nova nggak dibaca itu. Yang Bisa keempat itu, yang level 4 itu kan. Karena Dia cuma ngelihat panjangan doang karena tebel, akhirnya jadi kayak, kok nggak kebanyakan, padahal nggak dibaca loh. Nah, terus tadi balik lagi tuh, Kanuka. Untuk menghadapi orang begitu gimana tuh Kanuka? Kalau aku biasanya ya, kalau masih mode sabar nih, mode sabar aku jawab lagi. Tadi ada revisi level 1, 2, 3, 4. Ini sekarang ada mode sabar lagi. Wah, aman. Terus gimana Kanuka? Aku kalau mode sabar masih aku jelasin lagi. Oke. Jadi kayak per bubble gitu aku bales lah ya. Per bubble chat ya itu? Oke. Aku bales, aku jelasin sesuai. Tapi kalau udah kayak masih gitu dia masih nggak paham, aku bales chat aku sendiri pakai baca Kak. Baca Pendek tapi nyelekit. Kalau misalnya masih nggak dibaca juga, udah. Ya udah. Makanya kan bener tadi harusnya kan nulis ya baca gitu. Tapi gimana caranya mau nulis tapi nggak baca gitu. Itu bukan dosa kecil sih, itu dosa besar itu. Apa tema gantinya dosa besar kali ya? Enggak. Lanjut. Nah, terus tadi kan kita ngejelasin penulisnya kan, tapi kita nggak kita rinci nih. Itu penulis yang baru atau justru penulis profesional? Maksudnya tuh penulis baru tuh mungkin dia baru, Kak aku baru mau mulai nih karir sebagai penulis web novel gitu kan. Atau justru malah dosa-dosa yang tadi yang disebutin Kanuka sama Kanoval itu juga terjadi pada penulis-penulis yang dalam tanda kutip profesional itu yang udah lama. Mungkin dia udah setahun 2 tahun nulis di web novel atau gimana gitu. Kalau dari Kanuka? Dua-duanya ada. Ada dua-duanya berarti? Ada. Oh berarti penulis yang sudah lama malang melintang pun Kadang masih begitu. begitu? Waduh. Tapi biasanya mungkin yang emang nulisnya tuh bukan yang kayak full jadi author gitu, entah yang sambil nyambi jadi inilah jadi ini gitu. Tapi dia juga nulis dari lama. Itu ada. Gitu. Oh. Tapi banyakan sih biasanya yang
agak males buat baca tuh ya yang baru. Yang baru ya, berarti yang baru memulai gitu. Oke. Kak Noval? Kalau aku pribadi malah kebalik sih. Oh, kebalik. Justru Gimana? malah yang penulis lama itu yang sering protes, Kak ini revisinya kok banyak banget dan lain sebagainya gitu, yang udah punya jam terbang. Oke. Nah, justru malah penulis baru yang emang pure baru pertama kali nulis di GN dan belum ada pengalaman di platform lain gitu. Benar. Itu malah nurut, Kak ini analisis dulu, aku kasih berapa buku. Kalau analisisnya belum detail, aku nggak bakal nerima naskah dia. Jadi harus detail dulu. Misal analisis satu buku ini sebanyak berapa ratus kata gitu. Berat Goodfellas di bawah naungan Kak Noval nih harus ada harus ada akademiknya gitu, review. Tapi ini bagus, kenapa? Karena dengan begitu penulis tuh jadi punya referensi nggak sih Kak Noval? Tapi Kak, kalau kayak gitu tuh biasanya ada yang nggak mau karena takut kayak nggak mau nanti aku kalau bikin kayak begini dikira plagiat gitu. Padahal kan kita bukan nyuruh nyalin gak sih? Cuma analisis. Biar tahu aja gitu kayak model bentukan buku-buku di GN tuh gimana gitu kan. Bener. Terus lanjut Kak Noval. Tapi kenapa banyak penulisku itu kenapa malah mereka itu lebih suka kayak gitu dan sedikit yang protes, karena ketika udah selesai analisis nih dan hasil analisisnya itu bagus, pertama aku dapat ilmu dari mereka, betul. Dua aku juga dapat sudut pandang dari ternyata penulis A itu berpikiran bahwa naskah ini bagus, tapi ada penulis B berpikiran naskah ini jelek, padahal naskah itu udah laris di pasaran GN. Paham. Nah di situ hasil analisis mereka aku godok lagi buat aku belajar, dan hasil yang udah aku pelajari aku cocokin, mereka lebih cocok dengan naskah yang tipikal kayak gini. Baru ketika penulis baru itu udah tahu kriterianya kayak gimana, aku kasih premis yang cocok buat dia. Paham. Justru dari sana Kak Noval nanti akan menyaring penulis itu untuk menulis di genre tertentu. Oke. Termasuk ketika analisis itu tadi, biasanya kan aku kasih 3-5 buku. Nah, dari 3-5 buku itu di akhir setelah analisis pasti aku suruh kasih ranking 1, 2, 3, 4, 5 mana aja. Nah, dari ranking 1 itu 1-5 itu kita bisa tahu dia lebih suka buku yang modelan kayak gini, taruh di ranking 1 beserta alasannya apa gitu. Oke. Justru dari dosa-dosa kecil itu muncul cara kita nyaring penulis tadi ya. Cuman kadang nyampe ke penulisnya tuh beda kan mikirnya. Itu juga bener. Tadi Kak Noval ini bilang kan. Nah, tadi Kak Noval bilang satu buku aja bisa berbeda pendapat. Apalagi revisi. Aduh. Berat. Dengerin Goodfellas, ini udah dari lubuk hati doang, dari lubuk hati banget nih soalnya dari Kanuka dan Kak Noval. Lanjut. Kalau aku pribadi itu gimana? Kalau misal ada yang disuruh baca dan nolak buat analisis, ya mohon maaf, biasanya aku langsung komen sih kayak sorry itu sih pindah editor aja Kak kalau nggak bisa ikut sistemku. Dengerin Goodfellas untuk yang udah di bawah naungan Kak Noval tuh. Udah ada warning. Kalau dia kan bisa suruh pindah. Nah, itu Kak Noval. Kalau Kanuka nggak usah nulis deh udah. Soalnya ya tolonglah Anda mau menulis tapi jangan malas baca. Betul. Padahal itu core-nya nggak sih Kak? Nah, gimana tadi ya? balik lagi nih. Tadi kan Kanuka bilang, aduh Kak, emang harusnya baca sebanyak ini gitu. Nah, itu kan salah satu kalimat ya. Ada lagi nggak kalimat yang paling sering Kanuka bilang, entah dia itu, penulis yang bilang ke Kanuka, entah dia protes atau Kak masa baca lagi gitu. Ada nggak sih kata yang ketika Kanuka dengar nih, entah dia protesan, entah dia ungkapan kemalasan gitu yang membuat Kanuka pas baca, dan itu sering banget didengar sama Kanuka. Berarti aku harus buka babnya dong. Ampun deh. Terus ketika kayak gitu Kanuka balas apa? Ya udah nggak usah nulis gitu, udah simple aja gitu. Karena dia udah males kan kalau begitu. Iya, kan. bener. Mau kita kasih ilmu sebanyak apa juga nggak bisa. Karena mereka nggak mau ya. Kalau Kak Noval, apa kalimat yang sering didengar dari dosa-dosa kecil tadi? Apa ya? Paling Kak ini harus baca ya gitu. Itu pertama. Terus yang kedua itu Kak nggak bisa aku nulis sesuai idealisku sendiri. Gitu juga. Terus yang ketiga itu Kak aku pengen X tapi naskahku udah bagus, aku udah punya portofolio di sini gitu. Jadi mengunggulkan portofolio di PF sebelumnya.
tapi dia nggak sadar bahwa setiap PF punya keunikan sendiri. Betul itu juga sih, itu yang jarang disadari sama banyak penulis ya, apalagi penulis yang lintas platform ya mungkin itu. Oke, lanjut. Tadi kan kita ngomongin masa revisi ya, revisi, Kak Novel juga tadi nyinggung masa revisi gitu. Ada nggak sih penulis yang ketika dikasih deadline molor? Banyak Banget. Sebanyak apa kalau kita hitung presentasinya? Kak Novel dulu. 86% molor semua. Gila. Ini terus Kak Novel cara manage-nya gimana? Berarti kan kalau misalnya molor kan otomatis Kak Novel harus manage ulang dong. Betul. Itu gimana kalau Kak Novel? Kalau aku pribadi tetap aku approach ke penulisnya, aku chat duluan. Kak, kalau misal ada kesulitan jangan ragu-ragu hubungi aku, miss call aja nggak apa-apa. Terus aku prioritasin chatnya karena udah masuk fase revisi. Itu kalau aku. Tapi kalau emang dianya nggak mau balas chat, ya udah anggaplah revisi dari aku buat belajar dia. Kalau emang dia nggak mau belajar, ya udah. Kalau emang dia nggak nulis lagi, ya udah. Gitu. Jadi udah lepas aja gitu ya. Ya udah gitu aja. Oke. Itu kalau dari Kak Novel. Kalau dari Kak Nuka, kalau ketemu sama penulis yang molor, berapa persen deh? Tadi Kak Novel kita banyak 86%. Kalau Kak Nuka? Mirip-mirip sih. Segitu. Mirip-mirip ya. Berarti di atas 50% banget dong ya? Yoi. Waduh, kacau ini. Gimana kalau Kak Nuka ketemu sama penulis yang kayak gitu? Kalau aku sih biasanya kalau misal lihat dulu ya penulisnya. Iya, lihat dulu penulisnya gitu. Dari draft awal dia masih memungkinkan nih gitu. Biasanya beberapa kali aku bakal ngechat dia juga nanya misal kayak ya sama sih kayak tadi ada kesulitan atau apa gitu. Terus kalau misalnya dia jawab iya nih Kak masih begini-begini, terus misalnya dia udah store nih, ini yang terbaru nih Kak menurut Kak gimana? Terus kalau misalnya dia masih belum cocok, daripada lama-lama aku revisiin biasanya. Kak Nuka yang langsung turun karena langsung. Menurut aku kayak dia masih ada potensi, cuman emang belum klik aja gitu, mau jadi ya udah sekalian aja gitu. Paham. Berarti akhirnya Kak Nuka yang langsung gini loh Kak, gini. Betul ya. Biasanya langsung aku bikin ya udah bab satunya kayak gini gitu. Paham. Terlalu gemes ya itu ya. Cuma kalau kayak udah menghilang terus ya udah ngapain aku cari lagi ya. Lepas aja sama Kak Novel ya gitu. Nah, nih lagi nih. Tadi kan mereka kan molor ya. Pernah nggak sih ketemu alasan ketika di approach? Tadi kan Kak Novel kan approach kan? Apa namanya? Kak gimana Kak? Ada kesulitan nggak? Kalau misalnya ada kesulitan bisa chat aku langsung gitu. Kak Nuka juga kan. Nah, pernah nggak sih ketemu alasan yang paling ketika Kak maaf aku nggak bisa ngasih review soalnya titik. Nah, titik ini yang pas ketika Kak Novel sama Kak Nuka lihat kayak hah? Atau iya? Atau apapun yang ngebuat ekspresi kalian tuh jadi lah kok gitu. Suatu hal yang kayak apa ya? Gimana cara ngomong ya? Lebih ke tidak menyangka. Nah, itu. Gimana? Kalau tadi Kak Novel ya, sekarang Kak Nuka. Lebih ke ini sih, idealisnya dia aja sih. Karena dia merasa kayak kenapa sih harus direvisi? Aku sama bawa platform lain nih. Misalnya kayak aku di platform ini loh, buku aku nulisnya begini loh, bisa dapat segini gitu. Lebih ke mengedepankan ego mereka ya? Lebih ke egonya aja. Kalau Kak Novel? Ada satu momentum di mana aku benar-benar ngakak banget. Kenapa? Nah, ini seru nih kayaknya nih. Kak, maaf aku nggak bisa revisi. Kenapa Kak? Kambingku hilang satu. Ada satu momentum. Jangan-jangan itu kambingnya yang jadi ini kali, jadi idenya dia. Jadi kayak pancingan ide, kalau dia nggak ngeliat kambingnya dia nggak bisa nulis nih. Bisa jadi tuh Kak. Bisa jadi tuh Kak Nuka. Terus gimana? Saya respon Kak Novel setelah denger itu gimana? Gak, aku cuma respon emot kambing lari-larian banyak. Terus aku reply kan stiker itu. Mungkin kambingnya ada di salah satu rombongan itu Kak. Aduh ya Allah. Ada aja di luar Nurul ini, di luar Nurul, dan sangat kreatif ya ininya. Aduh bener-bener dah ada aja. Terus tadi apa namanya, tadi udah jelasin ya, tadi apa namanya setelah ketemu sama kambingnya hilang satu. Jadi setelah ketemu sama setelah apa namanya tadi, ketika ketemu sama penulis yang molor tadi, sikapnya Kak Novel sama Kak Nuka ya udah biarin aja gitu ya, lepas aja toh. Mungkin karena masih banyak penulis yang menunggu kita untuk kita revisi gitu ya. Bukan berarti kita sombong ya, bukan ya, tolong. Ingat ya Good Novelas, bukan berarti kita sombong. Kita cuman emang harus manage aja. Iya.
lanjut. Oke, Mas, tadi kan kita aku singgung lagi tadi dari Kanoval bilang kan ada revisi ya. Nah, pernah nggak sih ketemu sama penulis yang merasa revisi dari editor itu justru kayak kritik pribadi? Pernah kayak, pernah. Gimana tuh? Mulai dari Kanoval tadi kan Pak. Kalau aku hampir setiap penulis pasti bilang gitu, karena setiap di awal sebelum aku kasih revisi itu pasti aku kasih disclaimer dulu bahwa setiap editor itu punya selera yang berbeda. Dan setiap editor itu dibesarkan dengan genre yang berbeda. Betul. Nah, karena editor itu punya speciality masing-masing, aku selalu disclaimer bahwa kritik ini murni karena pendapatku sendiri. Ketika dilempar ke editor lain bisa jadi revisinya juga ikut beda. Itu setiap sebelum aku kasih revisi. Jadi itu untuk menghindari kayak tadi ya, maksudnya kayak ada penulis yang merasa kok jadi ngeritik pribadi gue sih gitu. Mungkin penulis itu genre-nya khusus di sana gitu atau gimana gitu. Kalau Kanuka pernah nggak yang kayak dia merasa tersentil atau apa misalnya? Sering Kak, gimana? Jadi kayak pernah sih kayak saking ya mungkin karena genrenya kebetulan masuk di aku nih. Jadi kan kalau ya pasti relate dong kalau karena kita paham jadi mungkin jadi lebih dalam gitu kan. Lebih dalam. Itu dia jadi merasa kayak lu banyak ngomong gitu. Jadinya kayak merasa editornya tuh cuman bullshit doang gitu. Ada yang kayak gitu. Ini sih beneran dosa besar, Kak. Mohon maaf nanti editor tolong diganti ya, bukan dosa kecil, ini dosa besar. Dosa kubro ini. Karena dia merasa kayak ya emang kenapa sih gitu, ini udah bagus gitu. Kita kan cuman misalnya editor ya mungkin ngasih poin revisinya kan ya mungkin entah by WA atau email gitu kan. Nah, itu biasanya kan emang tanpa apa ya, di awal kan paling kita kasih contohnya kan buku lain tapi yang di GN kan, bener. bukan yang kayak buku kita atau hasil tulisan kita. Jadi dia merasa kayak yaudah editor bullshit doang ini mah gitu. Jadi kayak emang lu gak suka aja sama gua kali. Berarti mungkin dia mau pikir kayak gitu. Ada penulis yang ketika dikasih revisi langsung defensif kayak gitu ya? Banyak. Ada satu momentum, ini agak personal matters ya, karena nggak apa-apa, keluarkan Kak. Ini ada unek-unek salah satu. Jadi ini agak personal matters, di mana ada salah satu penulis dari PF sebelah itu ketika direvisi, mereka itu bilang, Kak emang editor bisa nulis kok bisa revisi kayak gitu. Itu aku juga pernah tuh kayak begitu. Dan berhubung ini udah aku coba approach pakai kata-kata yang baik, Kak ini demi kebaikan naskah Kakak. Kak naskahku di sini dengan gaya bahasa kayak gini lo laris-laris aja dan lain sebagainya. Terus diungkit lagi, emang editor bisa nulis? Gitu. Karena memang aku backgroundnya penulis, aku screenshot lah naskahku yang di PF Global sama di Good Novel itu sendiri. Kak, kalau misal kakak belum 1.200.000 pembaca, tolong jangan perbandingkan aku sama kakak sebagai penulis. Telak, langsung terdiam itu sepertinya. Aduh. Tapi emang sih kadang ada beberapa, itu kan karena ada beberapa penulis yang dia merasa tinggi ya. Tapi mereka nggak sadar kalau ternyata mereka masih di pos 2. Sedangkan gunungnya itu sampai pos 7. Jadi kayak di atas langit masih ada langit. Betul. Di bawah jurang masih ada magma nih. Oh, gitu. Itu betul. Tolong dicatat para good fellas. Quote of the day dari Kanuka. Oke, lanjut. Nah, pasti ada. Nah, terus kita kan tahu ya web novel itu kan sampai ratusan bab ya. Ada yang sampai 100, 200 bahkan beberapa ada yang sampai 1000, 2000 bab bahkan kan. Nah, pernah nggak sih ketemu sama penulis yang gini, dia bahkan nama karakter berubah. Misalnya nih di bab 10 atau 20 misalnya, dia misalnya nama karakternya Michael, tapi tiba-tiba di bab 200 jadi Joko. Tapi itu ada nggak kayak gitu-gitu tuh? Pernah nggak ketemu yang kayak gitu-gitu? Dia salah karakter, bahkan nggak sampai bab 200. Pernah sih aku. Pernah. Tapi kayaknya bukan ini case-nya jadi kayak emang penulisnya salah karena dia dari awal nulisnya bukan tulisan sendiri. Tulisan AI gitu. Jadi kan iya kan berubah-berubah. Dosa besar ini pasti. Sering gitu. Itu dari Kanuka ya? Coba Kanoval. Sering nggak ketemu penulis kayak gitu? Kalau aku sih ini
Ya ada lagi yang agak. Ada lagi nih. Yo, ini seru banget nih kayaknya nih. Jadi ada penulis udah bab 126. Ini udah Februari atau Maret gitu, aku agak lupa. Ada salah satu penulis udah bab 126 di mana yang harusnya si MC itu deketnya sama si salah satu FL, bisa dikata FL1 lah. Iya. Tapi si MC itu malah ngedeketin ibunya. Dan ibunya itu mau. Jadi yang harusnya cerita awal, pondasi awal itu MC sama FL1 itu jadi kekasih, malah si MC sama ibunya FL1. Lah, itu plotnya berubah dong. Itu karena dia awalnya itu di satu bab dia salah nulis nama tokoh yang harusnya FL1 ditulis ibunya. Iya. Karena plotnya masih masuk, dilanjut sama dia. berarti ada dua kemungkinan gue balas. Ketika ada penulis yang salah nulis nama, yang pertama dan ini masuk yang paling masuk akal, direvisi. Yang kedua, udah kepalang tanggung, dia lanjutin aja. Emang di luar nalar semua ini para penulis-penulis kita. Nah, terus tadi itu kan tadi nama gitu. Ada nggak sih yang itu kan fatal ya? Bukan fatal sih, berubah banget jatuhnya kan karena bukan hanya nama tapi karakternya juga ikut berubah dengan plot-plotnya gitu kan. Nah, ada nggak sih yang kayak misalnya umur berubah, sifatnya, karakter berubah, atau bahkan timelinenya berantakan gitu. Tiba-tiba harusnya, misalnya mungkin kan Kak Novel ngasih outline ya, misalnya gitu. Terus tiba-tiba, lah kan harusnya ini bukan di sini gitu, harus sana gitu. Pernah nggak ketemu kayak gitu? Coba tadi Kak Anuka ya, Kak Novel. Sering banget, Jangan ketemu ya, terutama bagi penulis-penulis yang apa ya, pakai mix AI gitu. Karena kan AI itu nggak ada konsistensi seputar karakternya gimana, dinamikanya dia nggak dapet, terus timelinenya juga rusak. Kecuali ketika kita emang udah bisa mengetahui basic AI itu kayak gimana, cara maksimalin AI, fitur-fiturnya gimana, biar sumber yang kita taruh di AI itu bisa dipelajari AI sehingga tidak ada timeline dan inkonsistensi kayak gitu. Oke. Itu susahnya Di sana berarti ya. Kalau Kanuka Biasanya yang lebih sering sih keluar karakter ya. wah karakternya. Jadi kayak misalnya kita udah bikin outline nih, karakterisasinya udah pakem begini, misalnya si FL itu orangnya menyedihkan misalkan, terus ML-nya ini sebenarnya cool gitu, tapi tiba-tiba jadi di awal doang nih, di free chapter doang nih dia cool, tapi tiba-tiba ke belakangnya jadi malah berubah jadi kayak M1 dia gitu. Itu lebih fatal lagi dong harusnya. Iya, makanya kadang kayak itu kayaknya harus dilanjut itu. Iya, di revisi juga nggak bisa. Nggak bisa, bener. Berubah semua. Mending yang tadi ya. Kalau yang tadi kan masih masuk ya, masih bisa. Kalau ini kan udah out of character agak susah sih. Oke, lanjut. Nah tadi itu kan kita udah ngomongin masa dosa kecil kan. Nah terus kita lanjut nih. Kira-kira kita ngomongin gimana cara para penulis ini preventif terhadap dosa-dosa itu. Kita mulai dari balik lagi. Itu kan tadi kita ngomongin masa negatif ya. Nah kira-kira ada nggak sih kebiasaan kecil dari Kak Novel sama Kanuka dengan penulis yang ngebuat kerjasama kalian tuh jadi lancar sama mereka? Nangkep kan maksudnya? Coba Kanuka dulu. Kalau aku biasanya aku lihat dulu sih karakter orangnya kayak gimana. Si penulis ini dia tipe yang santai atau mau yang serius banget gitu. Aku bakal ngikutin gitu. Jadi biar kayak kita memosisikan diri kita biar sama kayak si penulisnya gitu. Tapi tetap ada boundariesnya gitu. Biar kayak dia nggak merasa kalau misalnya kayak si penulis ini santai orangnya, tapi kalau kita terlalu serius banget juga kan dia pasti ngerasa kayak nggak klik ya. Jadi kita kalau aku sih pasti memposisikan sesuai gimana si penulisnya ke aku. Oke. Kalau dari Kak Novel? Aku setiap pertama kali ngechat penulis, entah kenal atau enggak, itu pasti aku omong, Kak, kalau ngechat aku jangan formal, kalau formal nggak aku bales. Dan itu kalau dia ngechat aku lagi formal nggak aku bales beneran. Oke. Itu untuk membuat bagaimana si penulis bisa lebih dekat dan lebih terbuka ke kita nanti ya ke depannya. Jadi feelingnya itu bukan seperti editor penulis, tapi ke sesama penulis kayak diskusi gitu aja. Paham. Dan kayaknya dengan begitu mereka bisa lebih mengalir kali ya. Betul. Oke. Nah, terus satu lagi nih. Nah, aku mau nanya. Ini mungkin saran dari editor Kak Novel dan Kanuka gitu. Kayak tips sederhana supaya mereka tuh nggak suka lupa detail. Ada nggak, Kak Novel? Berat sih. Berat ya, kayak gitu ya. Berat. Soalnya
aku sendiri sering lupa detail sama penulisku gitu. Oke. Jadi cara terbaik adalah emang setiap kali misal nih art 1 itu sebanyak 80 bab. Nah, itu di art 1 dikasih poin-poin kesimpulannya apa aja, detail-detail yang penting itu apa aja, sehingga ketika ada detail yang bakal muncul di art kedua bab 81 sampai 200 itu nggak lupa atau nggak ada perpindahan gitu. Saranku cuma nangkap sendiri gitu aja. Oke, ingat di ceritanya ya gitu. Betul. Oke, kalau dari Kanuka? sama sih, paling aku minta buat outline-nya aja. Outline-nya ya. Nggak perlu yang detail banget, yang penting garis besarnya ada gitu. Dan titik-titik penting dari cerita itu ya. Betul. Bener kan, mungkin ada detail-detail yang hilang, tapi kalau misalnya itu nggak begitu krusial di cerita sih nggak masalah kayaknya sih. Oke, lanjut. Nah, satu lagi nih, minta saran lagi ke Kak Noval dan Kanuka. Cara menerima revisi tanpa merasa dijatuhkan. Kanuka gimana? Untuk penulis Goodfellas dengarkan ya. Dengarkan. Dengar baik-baik. Jadi gini. Tiap platform itu kan balik yang tadi ya, tiap platform punya kebiasaan yang sendiri-sendiri. Nah, jadi idealis boleh, mempertahankan ide cerita pribadi boleh, tapi sesuaikan lagi sama platformnya gitu. Nah, sedangkan kita editornya di Good Novel nih. Jadi kita memposisikan poin revisi kita tuh sesuai dengan yang Good Novel ini gitu, pembaca Good Novel. Jadi tolong gitu. Jadi nggak perlu merasa diintimidasi ya? Iya, enggak. Kita kalau dibilang kita nggak peduli sama, mungkin penulis itu punya karya di platform lain yang udah besar gitu. Seperti yang diterima oleh Kanoval tadi kan, tiba-tiba dia ngirim screenshot gitu. Nggak tahu lawannya siapa gitu kan. Bukan berarti kita nggak peduli kalau dia tuh penulis besar, enggak. Kita cuma pengen memposisikan tulisan kamu tuh biar laku gitu di GN. Padahal kan ujungnya, Goodfellas dengerin ya, ujungnya itu kita pengen bukunya tuh laku. Betul. Itu aja, bukan untuk duitnya juga buat dia. Nah, itu yang seperti diungkapkan oleh Kamei di episode 2 minggu lalu ya. Itu uangnya tuh buat kalian juga. Kita hanya membantu membukakan jalan, bener nggak sih? Nah, sekarang Kanoval tadi, gimana biar si penulis tuh nggak merasa dijatuhkan ketika kita kasih revisi? Kalau aku sih gimana, jawaban susah buat penulis idealis. Iya, apalagi idealis. Ini untuk idealis sih sebenarnya sih. Kalau untuk penulis kan pasti nerima kan. Iya. Idealis itu mungkin nanemin pikiran bahwa kita setiap hari berurusan sama naskah GN, betul. Pasarnya GN. Betul. Sebagai editor itu lebih paham dalamnya GN. Betul banget. Jadi ketika naskah itu masuk, selalu tanamkan pikiran bahwa revisi itu demi kebaikan kalian, uangnya buat kalian, kita nggak dapat apa-apa dari revisi itu. Jadi gitu aja sih. Iya. Sebenarnya kan dengan membayangkan begitu, mereka tahu kalau ternyata kita udah melakukan, diomongin berkorban juga nggak berkorban. Maksudnya dalam artian toh apa yang kita lakuin, kita ngasih revisi banyak, tebel, atau bahkan mungkin ngebuat mungkin dia ketika baca revisinya kayak gitu. Itu tuh untuk mereka juga, nggak sih? Bener kan? Betul. Kita jadi ya udah gitu. Goodfellas dengerin ya. Tolong dicatat. Tolong banget ini. Oke, tadi kan kita udah ngomongin serius ya, ada lumayan serius, ada yang kocak tadi, serius lagi gitu. Nah, sekarang kita main mini game deh. Biar lebih enak, lebih mengalir gitu. Dapat apa ini? Waduh, enggak mohon maaf ya. Nanti paling nasi kotak aja setelah ini. Ada di belakang nanti ya. Nah, belakang mana? Belakang kantor. terasa dapur. Nah, lanjut. Mini game berdosa atau enggak? Oke. Yang pertama, upload 5 menit sebelum deadline. Enggak dosa kok. Enggak dosa ya? Enggak dosa ya. Yang penting upload ya. Yang penting upload. Lanjut, lupa nama karakter pendukung. Tergantung ya. Aku enggak. Aku enggak dosa. Kalau aku tergantung sih. Kenapa enggak dosa? Kenapa? Kalau aku kan misal di Mailbook nih, karakter utama di art 1 itu bisa 15-16 gitu, karakter utama. Yang penting karakter utamanya itu nggak lupa. Kalau karakter pendukung itu kan biasanya muncul di 10 bab cuma sekali, 10 bab lagi cuma sekali. Jadi nggak terlalu lupa aku. Kalau Kanuka tadi tergantung. Iya, tergantung seberapa penting karakter pendukung itu ya. Oke. Kalau penting banget ya dosa dong. Nah, ini satu lagi nih. Bentar Kak, tinggal finishing. Tapi padahal masih
Masih 25%. Dosa atau enggak? Dosa besar. Aku awalnya menganggap itu dosa, tapi karena udah hampir makanan setiap hari-hari, jadi udah inner peace gitu. Ya udahlah. Tetap dosa tapi ya udahlah. Lanjut. Revisi cuma typo, masukan editor belum disentuh. Wah, kalau itu mah Tuh, udah jelas. Dosa besar. Yoi. Tidak bisa diampuni. Lanjut lagi. Balas chat editor 3 hari kemudian. Kalau aku sih enggak ya, karena mungkin dia juga bukan kayak Penulis, full time penulis penulis ya. gitu kan. Oh, Mungkin dia ada kerjaan lain atau mungkin ibu rumah tangga kan, siapa tahu. Bisa jadi. Apa-apa. Kenapa? Aku nggak dosa, sama berarti. pendapatnya. Oke. Tadi kita udah banyak banget ngobrolin masalah dosa kecil, bahkan yang sebenarnya itu harusnya jadi dosa besar gitu kan. Terus tadi juga Kanoval juga ngasih pengalamannya kan, ngasih gimana sih caranya untuk bukan menundukkan sih, lebih kayak Menjinakkan. humbling penulisnya kalau itu tadi di atas langit mesti di langit gitu. Iya. Janganlah menganggap seakan-akan editor bisa nulis nggak sih, tadi udah disebutkan kan sama Kanuke sama Kanoval gitu. Ya kalau kita nggak bisa nulis nggak bisa dong kita jadi editor. Nah itu sebenarnya, tapi kita kan nggak mau ngomong kayak gitu ya. Iya. Buka deh kan Goodfellas. Oke, nah ini kita udah tadi kan kita udah masuk ke sesi terakhir sih sebenarnya, closing. Nah biasanya ini kalau dari narasumber sebelumnya, dari 2 minggu lalu, terus yang minggu lalu, dan sekarang minggu ini aku selalu nanya, punya nggak sih pesan untuk para penulis terkait dosa kecil dan dosa besar mereka ini? Apa ya? Kanoval. Aku mungkin ada satu quotes aja buat penulis-penulisku terutama. Ya. Yuk penulis Kanoval, dengerin. Absen nanti. Absen di kolom komen ya. Iya. Nanti. Ajukan mailbookmu, mari revisi bersamaku. Waduh, udah statement ya, udah statement untuk penulis Kanoval yang mau mengarah ke mailbook tuh, pasti akan melalui beragam revisi level 1 sampai level 4. Lanjut, Kanuke, adakah pesan terkait dosa-dosa kecil mereka? Para penulismu terutama. Iya, buat penulisku, aku selalu menekankan revisi adalah teman. Waduh. Soalnya kayak aku revisi. Pokoknya episode kali ini tuh panen quotes. Yang satu apa tadi, terbitkan mailbookmu, revisi bersamaku, terus satu lagi anggaplah revisi sebagai teman. Itu quote revisi makes kaya raya lah. Jangan salah. Kanoval dan Kanuke adalah pencetak penulis-penulis yang duitnya tuh, waduh, pokoknya deh itu. Win ya. Bahkan kita aja kalau diceritain penulisnya, kita cuma bisa membatin win ya. Gitu. Oke, itu aja. Terima kasih Kanoval dan Kanuke untuk menyempatkan waktunya. Setelah ini di belakang ada nasi goreng, nanti bisa dicemil aja ya, karena itu dibagi 8. Oke, Oke, terima kasih untuk Kanoval dan Kanuke yang udah menyempatkan waktunya. Yeay. Nanti kalau misalnya subscriber kita udah mencapai 10 juta Goodfellas, jangan lupa like and subscribe. Kita akan undang lagi Kanoval dan Kanuke untuk membahas. Tadi kan dosa kecil, tapi kita belum eksplor banyak dosa besar. Pahala penulis juga belum. Oh iya, pahala penulis, jangan salah. Penulis nggak semuanya negatif kok. Iya. Banyak yang positif. Walaupun tadi 80% negatif. Oke, terima kasih Goodfellas yang udah nontonin kita. Dadah.